Salam, perkenalkan nama saya Mirniati Tandigau dengan NIM 220211060367 dari kelas E Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data. Dan pada saat ini saya akan melakukan demonstrasi mengenai lab 7.1.6 yaitu use Wireshark to examine Ethernet frames. Untuk instruksinya pada part 1, examine the header fields in an Ethernet to frame. Langsung pada step 1, review the Ethernet to header field description and length. Pada preamble ada 8 bytes, kemudian destination address ada 6 bytes, kemudian source address ada 6 bytes, kemudian frame type ada 2 bytes, data 46 sampai 1500 bytes dan FCS-nya 4 bytes. Untuk step yang kedua, examine the network configuration of the PC. Kita buka command prompt, kemudian ketikkan ipconfig/all. Nah, di sini IP address-nya yang ini. Kemudian default gateway-nya yang ini. Kemudian step yang ketiga, examine Ethernet frames in Wireshark capture. Kita masuk ke Wireshark Wi-Fi. Nah, pada step ini kita akan melakukan filter ARP. Kita akan melakukan filter ARP or ICP. Kemudian kita buka CMD. Kemudian kita ping ke default gateway yaitu 192.168.1.1. Setelah di ping, prosesnya akan tampil seperti ini. Pada step yang keempat, examine the Ethernet to header contents of an ARP request. Pada tabel ini terdapat deskripsi dan value mengenai field-field yang ada pada step 1 tadi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan. Ada 6 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama yaitu what is significant about the contents of the destination address field. Untuk destinasinya sendiri di sini yaitu broadcast yang menandakan ping kepada semua perangkat yang terhubung. Untuk pertanyaan yang kedua, why does the PC send out a broadcast ARP sending the first ping request, yaitu untuk mencari MAC address kepada ping IP address yang dituju. Untuk pertanyaan yang ketiga, what is the MAC address of the source in the first frame? Di sini MAC address-nya yaitu yang ini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu what is the vendor ID of the source NIC in the ARP request? Di sini ada vendornya yaitu Taicang TNVI 1. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu what version of the MAC address in the OUI, yaitu yang 6
angka pertama, yaitu 784F24. Kemudian, what is the NIC serial number of the source? Yaitu yang E0, D2, dan kemudian 30. Kemudian kita masuk pada part yang kedua, yaitu use Wireshark to capture and analyze Ethernet frames. Kemudian step yang pertama yaitu determine the IP address of the default gateway on your PC. Kita kembali ke kita lakukan config, kan IP config. Nah, di sini pertanyaannya yaitu what is the IP address of the PC default gateway. Di sini ada 192.168.1.1. Nah, kemudian kita masuk pada step yang kedua, yaitu start capturing traffic your PC and IC. Dan nanti kita akan lanjut ke step yang ketiga, yaitu filter Wireshark to display only ICMP traffic. Nah, di sini kita akan refresh. Dan di sini kita akan filter dengan ICMP. Setelah filter, kita masuk ke step yang keempat, from the command prompt Windows, ping the default gateway of your PC. Nah, kita masuk ping 192.168.1.1. Setelah itu kita masuk pada step yang kelima, yaitu stop capturing traffic on the NIC. Kita stop. Nah, kemudian pada step yang keenam, examine the first echo atau ping request in Wireshark. Di sini ada paket atau listnya, kemudian ada paket details dan paket bytes. Baik, untuk yang bagian A kita akan melihat echo atau ping request yang ada pada baris yang pertama. Untuk bagian B kita akan melihat panjang frame ada di sini 74 bytes. Kemudian yang bagian C ada dua pertanyaan. What is the MAC address of the PC and IC? Kemudian what is the default gateway MAC address-nya? Di sini ada ini dan yang ini. Kemudian yang bagian D ada pertanyaan what type of frames is displayed. Kita boleh di sini ada type-nya yaitu IPv4. Kemudian kita masuk ke bagian E. Ada dua pertanyaan lagi, yaitu what is the source IP address dan what is the destination IP address. Nah, di sini ada dua, yaitu ini 192 sebagai
sebagai source IP address, dan di sini ada 192.168.1.1 sebagai destination IP address-nya. Untuk bagian F, kita boleh klik Internet Control Message Protocol dan jawab dua oktet terakhir. Di sini ada 68 dan 69 dan artinya yaitu hai. Untuk bagian G, klik the next frame in the top section and examine an equal reply frame. Dan kita akan menjawab pertanyaan. What device and MAC address is displayed as the destination address? Kita klik next frame dan di sini ada device and MAC address-nya. Yang ini device dan ini MAC address-nya. Untuk step yang ketujuh, capture packets for a remote host. Nah, bagian A, klik the start capture. Kemudian klik continue without saving. Karena kita sudah start, jadi tinggal continue. Kemudian pada bagian B, kita lakukan pada command prompt ping ke Cisco. Dan ketikkan ping www.cisco.com. Setelah itu kita stop capturing packets. Untuk bagian D, examine the new data in the packet list pane of Wireshark. The first echo ping request frame. What are the source and destination MAC address? Sini search destination yang ini dan destination MAC address-nya yang ini. Kemudian what are the source and destination IP address contained in the data field of the frame. Source-nya yaitu 192, 168, 190 dan destination-nya yaitu 3220, 1341. Kemudian pada halaman terakhir ada reflection question, yaitu Wireshark does not display the preamble field of a frame header. What does the preamble contain? Ini karena preamble berisi pola 1010 sepanjang 7 byte untuk membantu perangkat penerima identifikasi awal dari frame Ethernet. Ini memungkinkan sinkronisasi bit antara pengirim dan penerima. Baik, sekian demonstrasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.